Saudara-saudari, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita bisa bersama untuk renungan pagi. Bersyukur sekali bisa terus untuk di gereja membagikan renungan pagi. Dan di masa samar ini tidak perlu ke luar negeri dan tinggal di Hong Kong. Dan juga mengembala, melayani, memperkuat seluruh gereja. Dan sering-sering bisa bersama dengan kalian untuk bersama doa renungan pagi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita melihat 1 Raja-Raja pasal 15. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Kita sudah membaca 1 Raja-Raja sampai pasal 15 dari awal, pasal 1 dan 2. Siapakah yang akan menggantikan Raja Daud? Tiga sampai 11 menerangkan tentang Salomo, menerangkan Solo, bagaimana dia orangnya, dan seterusnya sampai pasal 16 menerangkan dua kerajaan dari Salomo yang mendirikan kerajaannya, meneruskan kedudukan Daud, dan memelihara seluruh kerajaan. Kemudian diteruskan sampai ada Yerobeam, terkoyaklah kerajaan itu. Sebelah selatan Yahuda, di sebelah utara itu Israel. Di ayat 15 ini menerangkan keluarganya mereka sampai di Raja Ahab. Dan kita akan melihat nanti akan di situ ada Nabi Elia. Pasal 12 sampai 16 menerangkan dua kerajaan. Kemarin kita melihat Rehabeam dan Yerobeam. Hari ini kita melihat kerajaan sebelah utara dan selatan. Ada 4 raja. Di pasal 15 memberitahukan untuk apa bagi kita. Kemarin dengan tema Tuhan memilih orang-orang pilihannya yang telah berdosa besar. Yerobeam membuat lembu emas sehingga Tuhan dengan berat menghukum dia. Tema kemarin, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Cuma anaknya satu yang dikuburkan, yang lainnya keluarganya mati, tidak akan mendapatkan kuburan. Di situ ada Nabi ada nabi yang memberitahukan dia, tetapi ia ingin menyogok nabi itu agar mau menubuatkan kata yang baik. Dan juga sebelumnya kita melihat Tuhan juga memberikan kasihnya kepada Rehabeam
Dia melakukan yang jahat, bahkan lebih jahat daripada ayahnya. Lebih jahat daripada Salomo. Tetapi Tuhan masih memberikan keleluasaan kepadanya. Di sini kita melihat Tuhan tidak akan meninggalkan orang pilihannya, atau Tuhan tidak membatalkan terhadap orang pilihannya. Ada Yerobeam, ada Salomo, ada ayahnya Daud. Mengapa Tuhan terhadap Rehabeam begitu memberikan keleluasaan? Karena Tuhan mengingat akan Daud, ayahnya Daud, nenek moyangnya Daud. Rehabeam tidak seperti Daud, dia tidak memiliki berkat seperti Daud. Kita melihat Daud, dia melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga dia diberkati keluarganya dan seluruh kerajaannya. Kita di seluruh Israel, kita bisa melihat Tuhan itu Tuhan Allah yang bagaimana. Dan juga bagi orang yang di pembuangan, masa pembuangan, orang Israel pembuangan, menjadikan satu pelajaran. Dan dari melihat bagaimana riwayat akhir dari Rehabeam dan Yerobeam dan keturunan mereka. Di pasal 15 sampai di sini saya memberi tema aku mau sepenuh hati seumur hidupku mengikuti Tuhan. Sepenuh hati seumur hidup mengikuti Tuhan. Seumur hidup sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kita dari 4 raja-raja ini mendapatkan pelajaran. Membagi di sini menjadi pasal ini 2 subbagian. Ayat 1 sampai dengan 24 Raja Yehuda, 2 raja di sini. Itu subtema pertama. Seumur hidup mengikuti Tuhan adalah kunci diberkati. Kita seumur hidup mengikuti Tuhan, Tuhan akan menggunakan petunjuk arah ini. Bagaimana kamu mengikuti Tuhan? Tuhan memberikan sebagai pengukur untuk bagi kita berkat dari Tuhan. Ingat, yang berkuasa memerintah kita itu bukan lawan kita, bukan sampar ini, bukan perekonomian, dan juga bukan negara. Yang memerintah kita, yang berkuasa pada kita itu bukan negara kita itu, tetapi itu adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Sampai sekarang ia masih berkuasa, berdaulat di atas hidup kita, memerintah atas kita. Mengapa Tuhan masih memberikan anugerahnya bagi kita? Di sejarah Israel
bagaimana melihat orang bisa diberkati, kuncinya yaitu seumur hidup mengikuti Tuhan. Dari subtema pertama kita bagi lagi dari yang kecil, subtema ayat 1 sampai dengan 8. Ini A. Dua negara, bagaimana bisa mereka diberkati? Atau di sini kita melihat kunci bagaimana tiada berkat Tuhan berada dalam kutuk Tuhan. Di sini kita melihat tahun ke-18 zaman Yerobeam, Raja Abiam menjadi raja atas Yehuda. Ayat 1, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. Kita di sini melihat sebelah selatan Yehuda. Di situ Abiam menjadi raja, anaknya Yerobeam. Dia memerintah di Yerusalem 3 tahun lamanya, dan nama ibunya Ma'akah bin Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud nenek moyangnya. Tetapi oleh karena Daud oleh Tuhan Allahnya memberi keturunannya kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya mengganti dia dan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria dan orang Het itu. Dan juga tertulis, dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Di sini kita melihat, sudah membaca berapa ayat. Abiam menjadi raja atas Yehuda. Dia di Yerusalem masa yang sangat pendek. Di tempat ini dicatat nama ibunya Ma'akah anak Abisalom. Maka dan arti yaitu memaksa. Dia di sini menjadi ibu suri raja, tetapi dia di situ memaksa anaknya. Kita melihat Abiam melakukan apa yang seperti yang telah dilakukan ayahnya. Ayahnya sesungguhnya melakukan yang jahat, lebih jahat lagi dibandingkan dengan Salomo. Abiam hidup dengan segala dosa yang telah dilakukannya oleh ayahnya. Di situ membuat banyak berhala. Dan juga mereka di situ juga ada pelacuran. Selain itu juga ada pelacuran bakti. Atau di situ
Mereka juga membuat berhala yang dari anak perempuan yang masih perawan. Dia di situ menggunakan anak itu untuk seperti dijadikan berhala dan mengadakan perzinaan. Mereka di depan berhala itu dengan perempuan perawan ini berzina atau seperti pelacuran bakti, sebab mereka mengambil para perempuan anak perawan yang masih belum dewasa itu sebagai dewa dan mengadakan pelacuran bakti di situ, sehingga mereka berzina di hadapan berhala untuk mendapatkan kekuasaan dari roh gelap. Dengan demikian cara mereka untuk mengadakan hubungan dengan roh jahat dan mendapatkan kekuatan dari kuasa roh gelap. Jadi di situ Abiam melakukan yang jahat sehingga mengakibatkan orang Israel berdosa. Abiam juga di situ dia tidak berpaut sepenuhnya kepada Tuhan seperti Daud moyangnya. Di ayat keempat itu sangat penting sekali, dan ketiga juga itu sangat penting. Abiam karena dia melakukan dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Hatinya dia tidak taat kepada Tuhan dan hatinya tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan dan tidak mengikuti Tuhan. Dalam hidupnya dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya sebelumnya, dan semua itu adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tidak mencontohi nenek moyangnya Daud. Kita dari kitab Samuel 1-2, dan di sini sampai sekarang masih tercatat akan Daud. Mereka tidak sepenuh hati dari Daud, dan juga di sini dikatakan masih terus dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Daud seumur hidup mengikuti Tuhan. Kita melihat Daud bagaimana dia mengikuti Tuhan, dia melakukan yang benar di mata Tuhan.
Di ayat keempat, pada saat Abiam tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan dan tidak melakukan yang dan tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan, di situ Tuhan, karena Daud memberikan keturunan di Yerusalem dan membiarkan Yerusalem berdiri. Dan di situ karena Daud di situ masih menjadi raja, memberi dia menjadi raja dan berkuasa di Yerusalem. Tuhan memberikan belas kasihannya karena Daud. Walaupun dia seperti ayahnya begitu jahat, tetapi Tuhan masih memberikan anugerahnya kepada Rehabeam karena Daud yang melakukan benar di mata Tuhan dengan kasih setianya terhadap mengasihi mereka. Di sini generasi yang ketiga, pertama Daud, kemudian kedua Salomo, Rehabeam. Di situ generasi yang setelah Daud generasi kedua dan Abiam generasi ketiga. Daud hatinya melakukannya benar di mata Tuhan, tetapi apakah seluruhnya? Masih belum. Di sini sepenuh hati di ayat ketiga itu sepenuhnya. Hati Abiam tidak menyerupai Daud. Apakah hati kita juga sepenuhnya berpaut pada Tuhan? Kita melihat Daud. Di ayat ke-5, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Di sini Daud berdosa, dia mengaku dosa. Di situ Nabi Nathan yang mengingatkan dia. Tetapi Tuhan masih terus menyertainya. Dia menghadapi hukuman penghakiman, tetapi di situ dia kembali sadar dan bertobat. Jadi saya mengatakan bertobat itulah kebenaran. Daud bertobat. Tuhan masih terus terpikat, hatinya Tuhan ada pada Daud. Kalau kita dikatakan kita sesuai orang yang diinginkan Tuhan, tetap apakah kita tidak seluruhnya tidak mempunyai kesalahan atau dosa? Sesungguhnya tidak. Sebab setiap orang berdosa, tetapi karena kita mau bertobat, mengaku dosa seperti Daud, maka Tuhan akan dikatakan yang Daud telah melakukan yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala perintahnya. Setiap saat dia hatinya menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dia pada saat pengejaran dari Saul, dia seluruhnya taat kepada Tuhan. Dia ada kesempatan di matanya untuk membunuh Saul,
Bahkan para pengikutnya menyuruh dia untuk membunuh Saul. Mengapa tidak membunuh? Ini ada kesempatan. Karena kalau inilah kesempatan baik, kalau tidak kita akan mati. Bunuhlah dia. Kalau kamu tidak membunuh, baiknya kami yang membunuh. Tetapi Daud bilang, tidak boleh berbuat demikian. Kita tidak boleh. Bagaimana aku bisa berbuat jahat terhadap orang yang diurapi Tuhan? Tidak boleh. Menghadapi dalam masa pelarian, keluarganya ditangkap oleh orang Amalek. Semua orang mengambil batu ingin melempari Daud, tetapi hati Daud seluruhnya ada pada Tuhan dan tidak takut. Jangan takut. Dia bangkit menghadapi Goliat. Dia menunjukkan akan keberanian dan hatinya bersama dengan Tuhan. Maka seperti yang saya katakan, maka kita harus sepenuh hati seumur hidup mengikuti Tuhan. Kita juga punya kelemahan seperti Daud, tetapi Tuhan memberkati kita, juga seperti memberkati Daud. Kita melihat Daud, cucunya Daud, Abiam, yang demikian Tuhan masih memberkati dia. Di sini dia mengangkat anaknya untuk membiarkan Yerusalem berdiri walaupun dia berbuat jahat. Maka kita harus sering-sering, tetapi di situ apa yang dihadapi? Di ayat ke-6 ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Dan riwayat di seumur hidupnya dia adalah berperang. Sesungguhnya tidak ada damai. Walaupun dia bisa menggantikan kedudukannya, tetapi di situ tidak ada damai karena dia berbuat jahat. Kemudian kita melihat Asa yang menggantikan Abiam. Dia di situ memerintah 41 tahun. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan, seperti moyangnya Daud. Abiam tidak mengikuti Tuhan, tetapi karena oleh Daud dia diberkati. Di Raja Yehuda kita melihat keturunan Daud dan anak cucunya, ada yang kelemahan atau tidak sempurna, tetapi ada juga yang baik. Kenapa munculnya Asa? Apakah Asa tidak punya masalah? Ya, tidak. Di sini Asa mempunyai berkat Tuhan. Kerajaan yang terus diteruskan. Tuhan akan mengangkat orang-orang yang berbuat benar di mata Tuhan dan hati yang mengikuti Tuhan. Yehuda ada raja yang jahat, ada raja yang benar yang di mata Tuhan. Demikianlah sejarah Abiam dan Asa selalu ganti-ganti menjadi di Raja Yehuda. Dan terus karena
Tuhan memberi anugerah kasih karunia-Nya kepada Daud. Kita melihat Asa bagaimana di situ tertulis nama neneknya adalah Maakah anak Abisalom, ditulis sekali lagi. Di sini dia yang menekan raja dan juga kuasa penyembahan berhala sangat besar. Walaupun neneknya Asa walaupun Maakah berbuat demikian, tetapi Asa melakukan yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapak leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bukit dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri. Karena dia sangat berani. Siapa yang berani memecat ibu surinya? Ia memecat Maakah, itu Asa, pemberani, karena nenek moyangnya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji dan membakarnya di lembah Kidron. Neneknya, ibu suri, berhala-berhala yang dibuatnya dirobohkan semua. Semua bukit dia melakukannya benar di mata Tuhan, maka negara pun menjadi kokoh. Dia melakukan seperti yang dilakukan Daud. Di ayat 15 kita melihat, di ayat 14, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Seluruh Yahuda, mereka mengadakan bukit-bukit pengorbanan karena ada juga sangkut pautnya dengan neneknya. Maka di sini bukit-bukit pengorbanan dijauhkan, maka Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya seumur hidupnya. Sepanjang umurnya, seperti tema, segenap hati sepanjang umurnya. Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati sepanjang umurnya. Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati seumur hidupnya. Asa luar biasa. Hatinya seluruhnya ada pada Tuhan. Dia dengan segenap hati, dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, mengikuti nenek moyang bapak leluhurnya Daud, melakukan yang benar di mata Tuhan. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan mempersembahkan persembahan kudus sendiri ke rumah Tuhan. Hati Asa seluruhnya segenap hati pada Tuhan. Tapi apakah dengan mata kita melihat sekarang, apakah seluruhnya? Asa punya masalah sendiri. Apa masalah dari Asa? Dia menggunakan cara duniawi. Dia menyelesaikan masalah dengan Israel Utara. Kita melihat di ayat 16 ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel sepanjang umur mereka. Sejak Israel terkoyak menjadi dua negara di sebelah utara dan selatan, selalu ada peperangan dan tidak ada damai. Karena masalah Rehoboam, masalah dari Salomo, masalah dari Abiam,
walaupun telah diberhentikan oleh Asa dari penyembahan berhala, tetapi seluruhnya tidak semuanya, karena bukit-bukit pengorbanan masih ada, sehingga peperangan masih terus berada. Kita melihat Raja Israel, negara sebelah utara, melawan Yehuda. Asa maju berperang melawan Yehuda untuk memperkuat Rama, mencegah lalu lintas Asa, yaitu dia menutup jalan Raja Yehuda. Apa yang dilakukan Asa? Dia tidak sekuat Baasa melawan Baasa. Dia mencari Raja Aram untuk membantu. Dia menggunakan pembendaharaan rumah Tuhan untuk diberikan kepada Raja Aram untuk membantunya agar batalkan perjanjian dengan Baasa supaya dia undur daripada Yehuda. Israel sekali di situ di perang, dia tidak bisa untuk terus untuk berperang terhadap Yehuda. Dua suku menggunakan orang asing Raja Aram untuk memerangi antara suku saudaranya sendiri. Asa pada masa tuanya dia kakinya sakit sampai dia meninggal. Ini sejarah dari Raja Selatan, dan di sini kita masih melihat dari ayat 25 kita melihat Israel negara selatan sebelah utara, yaitu Raja Israel. Di ayat 25 sampai 34 dan melihat Raja Israel dengan tema jangan mengikuti generasi sebelumnya berbuat jahat. Kita mudah sekali mengikuti apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, sehingga menimbulkan mengakibatkan orang Israel berdosa dan menimbulkan sakit hati pada Tuhan. Dia terus melakukan yang jahat di generasi sebelumnya sampai riwayatnya sehingga sampai dibinasakan. Di ayat 25 sampai 34 menerangkan anaknya Yerobeam apa yang dihadapi, kutuk kepada Yerobeam dan pada keturunannya. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa raja Yehuda. Ia memerintah Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya. Maka janganlah kita menuruti jalan yang generasi kita sebelumnya berbuat jahat dan menurut dosa ayahnya dan mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yaitu membuat lembu emas, terus berbuat jahat. Dalam keadaan yang demikian, lawan musuhnya pun dibangkitkan. Maka
Beasa bin Ahia dari kaum Israel mengadakan persepakatan melawan dia. Kita tahu Nadab adalah anak Yerobeam. Setelah Yerobeam mati, Nadab menggantinya dan berkuasa di situ memerintah 2 tahun. Di situ di kaum Isakar dibangkitkan Beasa bin Ahia melawan dia. Beasa melawan dia di Gibeon, termasuk wilayah orang Filistin. Di situ Beasa merebut kedudukannya. Di tahun ketiga dia dibunuh Nadab. Demikianlah utara dari Israel terus kerajaan Israel terus dibunuh, keturunannya masih dibunuh. Seperti kita terus melihat Beasa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, dan raja menggantikan dia. Sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tak ada yang bernapas yang ditinggal hidup dada Yerobeam sampai dipunahkan semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula oleh sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Kita melihat di ayat 32, ada perang antara Asa dan Baesa Raja Israel sepanjang umur hidupnya. Walaupun Asa di situ di zaman kedua baru 2 tahun mereka, walaupun di situ Nadab hanya memerintah 2 tahun dan Baasa juga, di situ ada perang antara Asa di seumur hidup mereka. Dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda, Beasa bin Ahia menjadi raja atas Israel di Tirza. Ia memerintah 24 tahun namanya. Baasa melakukan yang jahat di mata Tuhan serta menurut kelakuan Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Yaitu mereka menyembah lembu emas bukan Tuhan. Demikian riwayat dari Israel terus berjalan terus. Yang menggantikan kedudukannya akan dibunuh, dan akhirnya yang menggantikan juga terus melakukan yang jahat, dan terus ada peperangan, dan terus ada peperangan antara negara selatan. Jadi peperangan, dibunuh dan berbuat jahat, dan terus menerus Israel utara dengan cara demikian, sebab mereka melakukan juga seperti yang dilakukan oleh generasi sebelumnya sehingga menyakitkan hati Tuhan. Demikian riwayat sejarah dari mereka, dan kita melihat Tuhan bagaimana terhadap manusia. Bukan karena dari satu perkara kamu berbuat salah, tetapi masalahnya, adakah kamu mau bertobat? Di sini seperti yang dikatakan, tingkah laku Yerobeam menurut dosa-dosanya mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ini sering-sering tercatat. Mengapa mereka tidak mengaku dosa, tidak bertobat, maka terus berperang, terus dibunuh, terus berperang, terus dibunuh, sampai akhirnya Israel dibinasakan. Menyakitkan hati Tuhan. Kita melihat kalau kita mengasihi Tuhan, kalau hati kita sepenuhnya pada Tuhan seperti Daud, menjadi orang yang menurut kehendak Tuhan, bukan menggunakan
orang yang menurut yang tidak sesuai dengan Tuhan, maka kita haruslah seperti Daud. Maka Tuhan akan ada anugerah kasih karunia terhadap kita. Dengan kasih-Nya terhadap kita, saya bersyukur pada Tuhan. Saya membuat video mengikuti Tuhan udah episode 76 episode ya. Saya tidak pernah berpikir dengan tema ini mengikuti Tuhan. Itu sesungguhnya adalah kehidupan dari saya, dan saya tidak pernah terpikir pada saat membaca perjanjian lama. Saya terus melihat masalah khotbah ini, Tuhan terus memberikan terangnya kepada saya. Rupanya mengikuti Tuhan, sepenuh hati mengikuti Tuhan, yaitu kunci diberkati. Saya baru hari ini melihat bagaimana Tuhan memberi saya begitu banyak berkahnya. Baik di dunia apapun yang terjadi, saya terus mengikuti Tuhan. Dan saya mengikuti Tuhan sampai di Kanada, di sekolah Alkitab, walaupun menghadapi keadaan yang sangat sulit, saya ditindas. Saya seluruhnya hati saya ada pada Tuhan. Dan saya tidak melawan dan tidak mengingkari janji. Saya mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja. Kalau kamu mau menyerang saya, teruslah menganiaya saya, teruslah. Tapi kalau Tuhan tidak menyuruh saya pergi, saya tidak akan pergi. Kalau Tuhan suruh saya pergi, saya akan pergi. Demikianlah saya saya mengikuti Tuhan dengan bersusah hati dan juga sedih, menangis begitu lama, tetapi saya menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan saya. Saat Tuhan menyembuhkan saya juga menangis. Di masa kecil saya juga miskin dan saya juga bisa mencuri. Karena saya miskin, saya waktu kecil bercita-cita menjadi manajer bank. Tetapi setelah saya percaya Tuhan, saya mengambil keputusan seumur hidup saya mengikuti Tuhan. Saya mengejar Simo. Demikianlah saya dengan Simo. Saya situ berjanji di situ perintis penginjilan di Taiwan, menjadi seorang perintis. Saya di situ saya terpikat dengan cewek cantik ini, dan akhirnya saya di situ nanti ingin mengikuti Tuhan, maka akhirnya saya pun akhirnya mengejar Simo. Dan setelah menikah, adakah saya mengucapkan kata demikian? Oh, tidak apa-apa, karena hati saya terus mengikuti Tuhan. Dan Simo berkata, kamu bekerja 5 tahun, kalau kamu terus ingin mengikuti Tuhan untuk sekolah Alkitab, maka kita akan pergi. Akhirnya saya bekerja 5 tahun. Setelah 5 tahun saya berkata pada istri, hati saya masih terus untuk melayani Tuhan. Dan Simo berkata, pada masa itu masih status pacar, baiklah, kita pergilah. Kamu melayani Tuhan, saya bukan. Dan baik, setelah saya sekolah Alkitab di Kanada, sekolah Alkitab, dia Simo di pemasaran, dan di Kanada sebagai pastor. Dan akhirnya kami kembali ke Hong Kong, dan Simo berkata, saya kembali ke Hong Kong, saya tidak akan kembali bekerja di pemasaran, dan saya akan terus mendukungmu. Saya mau menjadi Simo atau istri pastor. Kita bersama seumur hidup mengikuti Tuhan. Kamu berjalan, Tuhan, berkat Tuhan semakin banyak. Dan saya berkata sampai sekarang, dengan kasih karunia-Mu
terhadap aku. Saya bersyukur dan saya mendorong saudara semua untuk sepenuh hati seumur hidup mengikuti Tuhan. Ini adalah kunci untuk diberkati. Amin. Saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan kita dengan sepenuh hati kita. Haleluya, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan memang mengikuti jalan-Mu. Tuhan Engkau menjaga kami dalam anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan di dalam hidup kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya.谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕。愿紧跟随我救主。美好的救主，患难时刻你是随时的帮助，主你赐的平安。胜过这世界，一生信靠你，不怕任何风浪。心事的天赋，你看顾我心里，是我能够的坚固。你照亮我道路。引导我的脚步，我全部生命都愿顺服。我要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你。我亲爱救主，有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足。我的渴慕，愿紧跟随我救主。我要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你。我亲爱救主，有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕。愿紧跟随我救主，求你满足我的渴慕。愿紧跟隨我救主。因為耶羅波安同埋佢下一代不斷去犯過。Karena Yeroboam dan keturunan terus-terus melakukan yang jahat sehingga seluruh
keluarganya, seluruh negaranya dibinasakan. Mari kita mengaku dosa dalam hidup kita. Kita mengaku dosa dalam kita, keluarga kita mengaku dosa, baik untuk kita sendiri dan keluarga kita, dari penyembahan berhala, mengadakan pertenungan, sihir, segala sesuatu kita mengaku dosa. Tuhan Yesus, Tuhan, atau kita sering meramal nasib, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, memohon kepadamu, keluargaku mengaku dosa Tuhan, keluarga mama phục một cả tôi hãy bài ngồi trong sự phần câu chữ ni semen ngode. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau mengampuni segala keturunan kami, baik sebelah bapa atau ibu. Tuhan, kami mengadakan penyembahan berhala, berbuat yang jahat kepadamu. Tuhan, kami dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dari keluarga segala sesuatu, segala yang jahat dari keluarga kami, baik di situ menyembah berhala, mengadakan hubungan peramal atau mengadakan hubungan dengan roh yang melakukan jahat di hadapan Tuhan. Kami tolak semua itu dalam hidup kami. Tuhan, segala kenajisan dalam hidup kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengambil keputusan untuk terus mengikutimu Tuhan. Tuhan saudara kita berdoa terus untuk pemimpin kita. Kita berdoa memberkati hidup mereka agar seumur hidup mengikuti Tuhan. Kita berdoa untuk Presiden Hong Kong, Pastor Sim dan Joshua dan Simo, kita bos kita atau pemimpin kita, ketua sel kita. Pada saat mereka seluruhnya bisa seumur hidup mengikuti Tuhan, maka berkat mereka akan terus dialirkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita memberkati pemimpin kita. Siapa kada-kada Tuhan, kami perlu untuk berdoa untuk pemimpin kami. Tuhan, mereka adalah orang yang Engkau pilih. Mereka adalah orang-orang yang Engkau pilih ya Tuhan. Pada saat pemimpin kami mengenal nama Engkau dan tidak melakukan yang jahat, mereka menolak menyembah berhala, maka berkat-Mu ada pada mereka. Tuhan, ini adalah kehendak-Mu Bapa. Memohon pada Engkau agar berkat-Mu, Engkau sendiri yang mengerahkan malaikat-Mu agar segala pemimpin kami mengenal nama-Mu, kuasa-Mu, dan juga para pemimpin Engkau memberikan belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, memimpin mereka untuk kembali kepadamu, mengenal nama-Mu. Dan mereka harus mendapatkan berkat darah dan seumur hidup mereka mengikuti-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ya Tuhan, kami seumur hidup kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, dan seumur hidup kami mau di sepanjang hidup kami mengikuti-Mu. Hari ini di kitab mengatakan, Tuhan oleh karena Daud
memberikan keturunan kepada anaknya, menggantikan dan membiarkan Yerusalem berdiri. Mengapa bisa ada berkat demikian? Di ayat kelima dikatakan karena Daud telah melakukan yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan kepadanya seumur hidupnya. Di ayat 14 demikian juga Asa melakukan yang benar di mata Tuhan. Di ayat 11 bukalah Alkitabmu, kita melihat, kita berdoa menggunakan ayat keempat dan kelima. Kita dengan iman dengarkan dua ayat ini, berdoa untuk kita. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita untuk mencontohi Daud, mencontohi Asa. Di dalam seumur hidupnya mereka tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mohon kepadamu agar seperti Daud tidak menyimpang dari segala yang Engkau perintahkan, dan juga Asa melakukan yang benar di matamu. Tuhan, mohon Engkau membantu aku, membantu saudara-saudari kamu agar bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam hidup kami, sehingga kami sekeluarga, aku sekeluarga selalu dalam berkat dalam-Mu. Dan juga memohon agar keluarga kami, anak-anak kami, anak-anakku, anak-anak saudara-saudariku seumur hidup, sepanjang hidup mengikutimu. Di sini di ayat Tuhan, kami mohon Tuhan, ini semua diterangkan bukan untuk Daud, tetapi Tuhan, ini adalah untuk kami juga, agar kami seumur hidup bisa seumur hidup tidak menyimpang dari segala perintah-Mu, dan seumur hidup kami melakukan yang benar di hadapan-Mu. Kita mengikuti Pastor Joshua. Karena pastor seumur hidup dan pastor dan Simo seumur hidup mengikuti Tuhan, maka kita ikuti pastor dan Simo mengikuti Tuhan. Di tahun 20 tahun double syukur kepada Tuhan pada saat pastor dan Simo mengikuti Tuhan, gereja kita diberkati. Baik kamu melihat, baik tempat orang, jumlah jemaah, tempat, segala sesuatunya kita sangat diberkati. Kita mengikuti langkah dari pastor dan Simo, kita mengambil keputusan untuk seumur hidup mengikuti dan cuma terus demikian juga sambil mengikuti kita bersyukur, karena pastor demikian diberkati, demikian juga kita diberkati. Di 611 pastor dan Simo diberkati, demikianlah kita juga berkat ini akan diturunkan pada kita. Pegang Alkitabmu untuk mengikuti pastor. Itu keputusanku, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Yesus keputusanku.
稣，永不回头，ku tak ingkar. 世界在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。 Salib di depanku, dunia di belakangku. 世界在背后， Salib di depan, 回头， dunia di belakang. Ku tak akan ingkar, ku tak akan ingkar. Terima kasih Tuhan. Kamu mengikuti aku, kamu pasti akan diberkati. Karena kita bersama mengikuti Daud. Tapi bagaimana kita mengikutinya? Apakah kita dengan gampang cuma membawa Alkitab mengikut? Iya. Lewat datang renungan pagi, kita ibadah, kita memberikan persembahan, kita pemujian, kita mempersembahkan segala sesuatu sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Seumur hidup kita hidup untuk Yesus. Tapi saya ingin beritahu kepada kalian semua, kita lihat di Alkitab. Di ayat 5, pasal 15 ayat 6. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Di ayat ke-7 di bagian. Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Ayat 16. Asa dan Beasa raja Israel sepanjang umur ada perang di antara mereka. Kita melihat negara utara dan selatan sering-sering ada perang. Berperang itu selalu ada pada mereka. Tetapi itu bukan berkat. Itu adalah amarah Tuhan. Kita pikirkan. Kain dan Nabal. Kain membunuh Nabal. Dua bersaudara berkelahi. Kakak membunuh adiknya. Sehingga sampai sekarang dua raja ini di zamannya negara utara dan selatan, dua bersaudara selalu berperang. Kita harus sadar. Sekarang dunia ini zaman sekarang adalah zaman yang sering berperang. Sering-sering berperang. Negara melawan negara. Satu bangsa berperang melawan bangsa yang lain. Sekarang persekutuan di barat dan juga Cina masih punya masalahnya sendiri. Dan juga di antara negara sering-sering mengadakan latihan militer mereka sendiri. Dunia itu sekarang demikian, sering-sering ada peperangan. Negara juga demikian. Dalam negara juga demikian. Dalam negara juga sering-sering ada perperang. Bukan hanya negara. Di dalam kantor perusahaan pun demikian, selalu ada perperang. Bukan hanya perusahaan, gereja juga demikian. Departemen dan departemen ada perang. Bukan hanya departemen demi departemen, bahkan departemen dalam pun ada. Bukan hanya demikian, di keluarga, di rumah pun demikian, di sekolah juga demikian. Sering-sering ada perang, saudara, perang. Sesungguhnya zaman sekarang dunia dalam amarah Tuhan.
Mengapa Tuhan bisa marah? Karena kita setiap negara, setiap perusahaan, setiap persekutuan, setiap orang, setiap pendeta, setiap pastor, setiap staf gereja, adakah kita sepanjang umur mengikuti Tuhan? Sesungguhnya tidak ada. Sehingga kita banyak gereja yang terkoyak, yang sepi, yang terpecah karena ada pertikaian antara satu dengan yang lain. Dan saya sering memberitahukan kepada saudara semua, Cina dan Amerika, Cina dan Amerika bukanlah musuh di antara Amerika dan Cina, tetapi musuh mereka sesungguhnya yang jadi lawan mereka adalah Tuhan sendiri. Yes. Sepenuh hati, seumur hidup, sepanjang umur menghidupi Tuhan sepertinya sulit. Tetapi mulailah dari kita, dari gereja kita, dari masyarakat kita, dari kota kita. Mari kita bersama pejamkan mata. Hari ini kita masih dalam perang, tetapi kita bukan seperti Asa, Raja Asa atau Raja Israel mencari Raja Aram untuk membantu. Dari dunia menggunakan bangsa asing untuk memerangi saudara sendiri. Tetapi kita harus berserah, melepaskan, karena lawan kita adalah Tuhan. Tuhan, mulailah dari kami. Di dalam penekanan, dalam tekanan yang begini kuat, begini besar, kami mau melepaskan segalanya menuju jalan Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, mulailah dari kami, dari masyarakat kami, dari gereja kami. Mulailah dari sini, mulai dari kota kami, baik di tempat dimanapun saudara kami berada, setiap gereja. Kami menerima khotbah ini, mulailah darimu, kita mohon dari Tuhan untuk memberikan belas kasihannya, karunia-Nya, memberkati kita sehingga perang bisa berhenti. Tuhan, kami bisa memakan dari hasil kami sendiri, dan juga kami punya damai sehingga hati kami seluruhnya kembali kepadamu. Berkatilah kami dan berkatilah negara-negara seluruh dunia ini dan setiap gereja, di setiap keluarga, di setiap pasangan suami istri, sehingga perang kami berhenti dan hati kami kembali kepadamu. Seperti Daud sama. Saul mengejar nyawanya, tetapi Daud, dia tidak mencelakai Saul. Dia hanya berserah pada Tuhan, sehingga Tuhan membangkitkan dia. Tuhan, tolonglah kami agar setiap orang punya hati seperti Daud, sepanjang umur sepenuh hati mengikuti Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.